Dengan Bu siapa Bu? Mbak Ari. Oh, besar ini kelas ini kelas 1. Ini kelas 1 Bu. Ini kelas 1. Kelas 1, kelas 1. Ini 3 ini, sisanya 3 ini kelas 3. Oh gitu. Ini sama kelas 1, tapi kemampuannya beda, jadi pembelajarannya beda, tidak bisa disamakan. Ini yang 3 ini sama pembelajarannya, karena memang kemampuannya nggak jauh beda loh, sama, cuma ada yang lebih. Gitu. Karena kalau adiknya ini lebih aktif ya Bu dibanding teman-temannya, jadi butuh perlakuannya khusus lagi gitu. Sebenarnya dengan anggota tubuh gitu. Ini bisindo ya Bu? Enggak, aku pakai cibi itu 2 tangan ya. Kalau bisindo 1 tangan katanya sih. Gitu. Saya biasa kalau di kelas pakai isyarat. Oh iya. Kalau ini udah pakai alat bantu dengar ya Bu? Iya, ini namanya ABD, alat bantu dengar. Ini masih punya sisa pendengaran, jadi dia bisa menggunakan ABD-nya, dia mendengar kok Mbak. Oh gitu. Tapi kalau diajak komunikasi biasa gini, ya kurang ya Bu. Tetap harus pakai ada gestur dari kita nih. Iya. Ya. Ada sana. Ayo kalau udah sama ke sana. Ayo. Badak, ya betul. Bola. Ayo. Ini sama aja. Cari kata di sini. Bola. Kalau di setiap pembelajaran itu ada yang namanya evaluasi ya Bu ya. Pasti di setiap akhir itu ada evaluasi, ada tindak lanjut. Kalau di kelas yang seperti biasa kan kita tahu bagaimana prosesnya seperti apa. Kalau untuk yang di sini kan pasti untuk ibu sendiri pasti ada lebih struggle-nya sendiri ya Bu ya. Kalau untuk bagian evaluasi itu biasanya gimana sih Bu? Proses Ulangan. Oh, ulangan juga Bu. Ya, ulangan itu guru kelasnya yang buat soal, karena guru kelasnya yang tahu nih kemampuan anak, terus materinya juga kan yang tahu gurunya gitu. Dan kami buat sendiri. Oh jadi setiap anak itu soalnya akan dibedakan ya Bu? Iya, sesuai dengan kemampuannya, terus sama kemampuan anak juga dalam membuat soal. Dari kelas 1 ya Bu? Atau dari TK malah? Dari kelas 1. Kelas 1 itu ketika jam pelajaran biasanya orang tua kan ada yang nengok anaknya, udah makan belum nih, gitu kan tengok. Nah ketika makan itu biasanya saya deketin orang tuanya, saya beritahu Bu, karena ya ini tadi nangis Bu, nggak mau belajar karena materinya banyak. Tapi saya sih berusaha materinya saya kasih sedikit. Saya kalau ngasih materi sekarang sedikit sih karena menyesuaikan anak gitu. Jadi saya melakukan pendekatan dengan cara komunikasi, ngobrol dengan orang tua dengan masalah yang contohnya salah satunya ini tadi ya. Jadi gini Bu Ari ya Bu ya. Kalau untuk ibu sendiri kan sudah kurang lebih 11 tahun ya Bu. Dengan mengajar di kelas yang bukan kelas biasa tapi kelas yang luar biasa gitu untuk anak-anaknya sendiri, ada dengan berkebutuhan khusus gitu Bu. Kalau untuk ibu sendiri apa sih Bu suka dan dukanya ya Bu selama belasan tahun mengajar ini Bu? Kalau bisa Mbak, aku ya nggak suka kalau belum bisa baca PR benar, karena bagi guru tunarungu itu membaca itu apa ya Bu? PR banget, tantangan, challenge banget ya Bu ya, tantangan terberat menurut saya ya. Kadang-kadang kita tuh ngomong apa, anak itu penangkapannya beda. Gitu. Kadang-kadang karena anak ini kan salah satu ciri-ciri anak tunarungu itu kan sensitif, terus terbatas komunikasi. Ya itu Mbak, banyak lagi. Apalagi kan itu bukan hanya membaca ya Bu, ada materi matematika, ada mata pelajaran lainnya. Jadi yang sedih tuh baca ini bener PR bener Mbak buat aku gitu. Tapi kalau ngitung ini anak-anak bisa pintar Mbak. Nanti kalau Mbak mau coba bisa silahkan. Oh gitu. Tapi jangan perkalian dulu ya, karena memang penjumlahan ya Bu ya. Karena memang belum saya kasih kan. Karena memang masih kelas bawah 1, 2, 3. Sesuai dengan urutan dulu penjumlahan. Baru nanti naik sesuai jenjangnya gitu loh Mbak. Tapi sedih banget ya baca itu bener-bener PR banget buat ya gitu Mbak. Ya. Kalau itu kan tadi dukanya ya Bu. Kalau untuk bagian sukanya itu apa sih Bu selama 11 tahun ini? Ya, itu mungkin tadi, merasa apa? Sukanya kalau anak-anak itu bisa loh Mbak, mampu ngerti gitu, aku udah seneng. Terus anggap semua apa yang kita suruh, kalau ada perintah sederhana misalnya tutup pintu gitu, dia tahu aja aku udah seneng, berarti ngerti loh apa yang kita sampaikan gitu. Saya buka pintu, Mbak Bedo berarti dia kan ngerti.
Jadi bahagianya itu sederhana ya Bu, Iya, ketika Kak. anak-anak ngerti Iya, apa yang kita ngerti apa. maksud segala macam itu udah lebih dari cukup ya Bu ya. Nulis nama aja kayaknya udah seneng ya. Padahal itu kayaknya kalau untuk ngomong kecil lah. Iya, Tapi cuman kalau bagi untuk kita ibu tuh luar biasa ya Bu ya. Iya. Menghadapi wali murid yang memang sama sekali nggak bisa diajak kerja sama, bahkan sudah diajak komunikasi, pendekatan segala macam, tapi memang nggak bisa kan, itu juga menghambat untuk anaknya sendiri ya Bu sebenarnya dari segi kalau komunikasinya kurang begitu. Ya sebenarnya ada, cuma saya Mm-mm. cuma ngasih masukan aja misalnya perlu ini gitu. SPP kan harus terapi kan, terapi Iya. bicara. Ya sampai saya sampaikan. Iya ya Bu. Gitu, Bu, maaf kalau untuk SPP ini ya baiknya ada terapi juga di luar sekolah. Jadi ada dibantu juga ya Bu di luar sekolah, harapannya Iya, Ibu harapannya gitu. saya Iya. sampaikan ke Wali murid tadi, gitu. karena wali murid bisa menerima, Iya. bisa juga tidak. Ada orang tua tuh kayak yang acuh, maksudnya bukan acuh sih, kayak ya kan anak saya sudah saya sekolah. Iya. Itu ada. Iya. Iya, karena Ada, kan kalau itu itu ada Mbak. Mm-mm. Itu kembali lagi ke orang tua masing-masing sih. Ada juga kalau sudah di sini anaknya maunya pintar, dia maunya terima beres, ada seperti itu. Iya Bu. Kebanyakan Dari kelas yang Ibu aja sendiri ya Bu, ini kan dengan anak berkebutuhan khususnya tunarungu atau tunawicara juga nggak Bu? Rata-rata iya Bu ya. Mm-mm. Nah itu dari mereka sendiri tuh sebenarnya ada nggak sih Bu kayak rasa percaya diri itu beda dari anak yang lain? Kadang merasa minder atau seperti apa gitu Bu? ada sih Mbak. Tapi kebetulan untuk di kelas saya sepertinya enggak. Waktu dulu pernah ada murid saya. Jadi dia minder sekali ya Bu dengan teman-temannya yang Iya. lainnya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang di satu sekolah Masih nggak apa-apa. apa nih ada PD-nya. Tapi nanti kalau sudah di luar lingkungan sekolah, gaul dengan masyarakat, anak-anak sosial atau umum gitu, yang mungkin ada sih Mbak. Tapi kalau untuk di sini sih alhamdulillah kita saya Percaya diri ya Bu ya. Dan memang diajarkan untuk diajarkan bahwa mereka ini ada sama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi untuk meningkatin rasa percaya dirinya, percaya dengan kemampuan dirinya masing-masing gitu ya Bu ya. Dadah.